Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita semua akan belajar bagaimana membuat RESTful API ya untuk menampilkan list data dari database menggunakan Prisma di Next.js. Oke, langsung saja teman-teman buka di seri artikel ketiga di sini. Apa yang harus kita lakukan pertama kali yaitu melakukan instalasi Prisma Client. Nah, Prisma Client ini nanti yang kita gunakan untuk memanggil query ke database-nya ya, seperti nanti ada metode finMany, finUnique dan lain sebagainya. Itu menggunakan Prisma Client namanya. Oke, di sini kita install ya di dalam project-nya. Teman-teman jalankan ini. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Udah selesai ya, nggak terlalu lama. Nah, di sini setelah kita melakukan instalasi Prisma Client, di sini kita akan membuat sebuah helper, di mana helper ini nanti akan sering kita gunakan di file-file yang lain ya, karena kodenya sama. Di sini kita akan buat folder baru dengan nama client di dalam folder Prisma. Isinya kurang lebih seperti ini. Di sini ya, saya akan close terlebih dahulu semuanya. Di sini di dalam folder Prisma, kemudian teman-teman buat folder baru namanya client seperti ini ya. Di dalamnya buat file baru namanya index.js seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan kodenya seperti ini. Oke, kita save. Kurang lebih seperti itu aja ya. Setelah itu masuk di langkah ketiga yaitu menampilkan list data. Nah, di sini karena kita menggunakan app router ya, maka kita membuat foldernya nanti di dalam folder src.app. Nah, kita berikan nama folder API terlebih dahulu. Di dalamnya kita buat folder lagi namanya post dan kita buat file namanya route.js. Ini aturannya dari penulisannya app router yang ada di Next.js ya. Jadi di sini teman-teman buat di src ya, di app, di sini di folder app ya, klik kanan, kemudian buat folder baru namanya API seperti ini. Kemudian di dalam folder API teman-teman buat folder lagi namanya post seperti ini. Nah, baru di dalam folder post ini kita buat file yang bernama route.js. Ini aturannya dari si Next.js itu sendiri. Nah, kemudian di dalamnya kita masukkan kode seperti ini. Nanti saya jelaskan ya. Di sini path-nya sudah saya berikan ya. Kita masukkan kodenya seperti ini. Nah, di sini pertama kita melakukan import ya next response. Nanti ini kita gunakan untuk melakukan return response JSON ya ke penggunanya. Kemudian di sini kita import Prisma Client atau helper yang sudah kita buat tadi, yang lokasinya ada di sini ya, folder Prisma Client index.js ini. Karena ini index.js maka kita nggak perlu menuliskan index seperti ini. Itu udah otomatis ya. Oke, nah di sini kita membuat function ya yang bernama get. Ini aturannya. Kemudian di dalamnya kita membuat sebuah variabel baru yang bernama post ya di sini. Kemudian di dalamnya kita memanggil Prisma Client di sini ya. Kita panggil ini Prisma Client. Kemudian nama modelnya ya di sini. Nama modelnya yang kita buat di skema Prisma di sini ya. Nama modelnya post ini. Kita tulisnya pakai huruf kecil seperti ini. Kemudian metode dari Prisma Client-nya yaitu finMany untuk mencari semua data yang ada di dalam database. Nah, berarti ini kita mencari data dalam database dan dimasukkan di dalam folder post ini ya. Di dalam variabel post ini. Nah, setelah itu kita lakukan return ya ke dalam bentuk JSON seperti ini. Isinya ada beberapa objek. Yang pertama ada success yang bernilai true, kemudian ada message ya atau pesannya itu apa, list data post seperti ini. Kemudian datanya adalah data post itu sendiri. Kemudian di sini kita berikan status kodenya 200 atau oke. Kemudian kita save di sini. Oke, langsung kita uji coba menggunakan software yang bernama Postman ya. Di sini teman-teman bisa lihat di langkah keempat yaitu uji coba ya. Teman-teman silahkan download Postman-nya terlebih dahulu, kemudian masukkan URL-nya ini ya di Postman. Sini saya buat request baru di sini. Masukkan URL-nya tadi seperti ini ya. Untuk metodenya adalah get. Kemudian teman-teman klik send seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kita berhasil melakukan membuat
REST API ya untuk menampilkan data dari database. Nah, teman-teman perhatikan di sini di bagian data kita menampilkan array kosong karena kita memang belum memiliki data apapun di dalam database. Nah, sudah saya jelaskan juga di artikel di sini ya. Lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk video bagaimana cara menampilkan data dari database di Next.js menggunakan Prisma. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melakukan proses insert data di Next.js menggunakan Prisma. Terima kasih.